Dunia sedang menghadapi masalah yang rumit, banyak anak muda, tapi lapangan pekerjaan sedikit. Masalah ini terasa banget di Asia, benua yang penuh dengan anak muda berbakat, tapi susah dapat kesempatan kerja yang bagus. Meskipun angka pengangguran anak muda di dunia menurun, Asia beda ceritanya. Angka pengangguran di Asia masih tinggi, bahkan naik di beberapa negara. Ini ngaruh banget, bukan cuma ke ekonomi, tapi juga ke kehidupan sosial. Beda banget sama Amerika Utara dan Eropa, yang angka pengangguran anak mudanya rendah. Kenapa Asia susah? Banyak faktornya, dan kita perlu memahami tantangan khusus di Asia. Pengangguran anak muda di Asia nggak sama di semua negara. Di negara-negara Arab, angkanya paling tinggi di dunia. 28,6% anak muda nggak punya kerja. Ini masalah yang udah lama lebih dari 30 tahun. Dan nunjukin masalah besar di dunia kerja di sana. Yordania angkanya tinggi banget. Susah banget anak muda di sana cari kerja yang layak. Beda sama Asia Tenggara, yang angka pengangguran anak mudanya paling rendah di Asia. 9,8%, lebih rendah dari Eropa. Tapi meski begitu, ada juga negara di Asia Tenggara yang masih kesulitan. Contohnya Indonesia. Indonesia punya banyak anak muda, tapi kesempatan kerjanya terbatas, dan kemampuan anak mudanya seringkali nggak sesuai sama kebutuhan perusahaan. Di Asia Timur ada negara yang angka penganggurannya lebih tinggi dari tahun 2019. Cina, negara besar, diperkirakan angka pengangguran anak mudanya 15,7% di tahun 2023. Ini nunjukin kalau pertumbuhan ekonomi nggak merata, meskipun di negara yang lagi maju pesat. Kita perlu tahu penyebab tingginya pengangguran anak muda di Asia, biar bisa cari solusi. Salah satunya adalah ketidakcocok antara kemampuan anak muda dan kebutuhan perusahaan. Banyak anak muda nggak punya kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang, terutama kemampuan teknis dan kemampuan berinteraksi. Ini masalah besar di negara-negara berkembang, di mana industri lagi berkembang dan butuh pekerja yang lebih terampil. Masalah lainnya adalah kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Banyak anak muda putus sekolah, terutama di Asia Selatan. Jadi mereka nggak punya kemampuan dasar, apalagi kemampuan khusus yang dibutuhkan di dunia kerja. Perbedaan akses internet juga bikin masalah ini makin parah. Banyak anak muda nggak bisa pakai komputer, dan nggak punya kemampuan AI yang penting banget sekarang. Satu lagi, banyak anak muda kerja di sektor informal. Kerjanya nggak tetap, susah naik jabatan, dan nggak aman. Ini bikin mereka susah berkembang dan berkontribusi ke ekonomi formal. Untuk mengatasi krisis pengangguran anak muda di Asia, kita perlu solusi dari berbagai sisi. Dari sisi anak muda, investasi di pendidikan dan pelatihan itu penting banget. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan, biar anak muda punya kemampuan yang sesuai sama kebutuhan dunia kerja. Ini termasuk pelatihan kejuruan dan menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri. Pemerintah, guru, dan perusahaan harus kerjasama biar program pelatihannya sesuai dan mengikuti perkembangan zaman. Anak muda perlu diajarin cara pakai komputer, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi, karena kemampuan ini penting di semua bidang pekerjaan. Dari sisi perusahaan, perlu ada perubahan biar lapangan kerja lebih banyak, terutama di industri yang lagi berkembang. Ini termasuk mendukung bisnis baru, inovasi, dan investasi asing. Pemerintah juga bisa kasih insentif ke perusahaan yang mau mempekerjakan anak muda, misalnya subsidi gaji atau keringanan pajak.